Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam Itu Indah. Mudah-mudahan jamaah yang di rumah yang lagi nonton nih ya, diberikan kesehatan, yang lagi sakit, yang lagi susah rezeki, rezekinya dilancarkan, amin. Yang aminin seluruh Indonesia, mudah-mudahan langsung dijabah sama Allah, amin. Masya Allah. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita hari ini ya, saya mau ngajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat terlebih dahulu ada sebuah video tayangan yang menarik nih. Lagi rame, ada jasa salon sapi ramai jelang Idul Adha. Jadi kalau sapi di salon ini kayak gimana ya? Coba kita nonton dulu tayangannya. Ini dia tayangannya. Tak hanya manusia saja yang butuh perawatan di salon kecantikan. Sapi juga butuh loh. Sebuah salon sapi yang berada di Pasar Pragola, Margorejo, Pati, Jawa Tengah menawarkan perawatan kecantikan. Namun khusus untuk sapi-sapi yang akan dijual. Pedagang biasa menggunakan jasa tukang salon sapi untuk menaikkan harga sapi jelang Idul Adha. Perawatannya sendiri meliputi pemotongan tanduk dan kuku sapi dengan cara dipahat dan dikikir. Untuk biayanya yaitu Rp20.000 untuk perawatan kuku dan Rp10.000 untuk perawatan tanduk. Masya Allah, tuh sapi aja nyalon. Masa ibu-ibu enggak ya? Ya Allah, Mas Padri. Kenapa Bu? Saya mau dong. Masa gitu enak banget ya sapinya aja di salon. Saya mau dong. Mau salon juga? Iya. Ibu mau salon kuku 10.000 kayak tadi dikikir. Jangan Bu, ya Allah. Datang ke salon yang beneran buat orang. Jadi seru, rame. Tapi ibu udah cantik, masa gak pernah ke salon? Bohong masa sih? Bohong. Apa gitu, Ibu namanya maksudnya? siapa? Ibu namanya siapa? Nama saya Nisa. Dari mana Ibu? Dari Bandung. Ya Allah. Coba kita tanya Ustazah Lulung komentar masalah salon. Mana Ustazah Lulung ini dia orangnya? Ya Allah. Ustazah Lulung. Nih coba dekat-dekat sama perempuan nih. Bicara masalah salon gimana tadi nih? Masalah salon sapi tapi ya. Jadi kalau kita ngomongin salon sapi itu bagus banget. Karena di dalam hadis Rasulullah telah bersabda ya bahwasanya Allah sangat cinta kepada orang yang berkurban dengan hewan yang sangat-sangat gemuk dan paling mahal. Dan juga Allah sangat cinta kepada orang yang memang memberikan kurban yang terbaik. Karena apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu sangat indah dan menyukai keindahan. Masya Allah. Ini boleh juga lah kita ke salon ya. Tepuk tangan dong Bu. Jadi semua yang hadir di sini yang lagi di rumah nonton juga harus ke salon. Ayo, karena Allah suka yang namanya kecantikan, keindahan, Ketampangan. ketampanan, Kegantengan. Tuh, kecantikan yang itu. Maaf. kecantikan. Ya, yang ini juga maksudnya. Ibu makasih banyak, atur nuhun. Jamaah dari mana? Ujung Berung? Di ujung Berung. Tepuk tangan dong buat dari Ujung Berung. Makasih banyak udah mampir ke Islam Itu Indah. Punten Ibu, silakan duduk. Maaf Ibu juga boleh duduk ya. Saya mau ke salon. Jangan. Iya, jangan. Kita mau acara dulu jamaah. Yeay. Ini Masya Allah ya, berhubung besok nih Insya Allah kita akan melaksanakan yang namanya ibadah kurban. Saya mau nanya dulu nih, ibu-ibu di sini ada yang berkurban? Ada. Yang berkurban ada? Yang berkurban kambing ada? Yang berkurban sapi ada? Yang nggak kurban ada? Pelit berarti. Jangan dong, sayang cuma setahun sekali. Tapi bagaimana nih caranya biar ibadah kurban kita ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar memotong hewan kurban aja. Nah, ini pasti penasaran di rumah juga kan? Makanya hari ini kita bahas nih. Temanya bagus banget Masya Allah. Temanya adalah pesan tersembunyi di balik ibadah kurban. Alhamdulillah. Mudah-mudahan habis nonton ini yang di rumah juga langsung semangat. Saya juga kurban saya juga kurban Mumpung hari tasriknya juga masih lama kan gitu kan. Panjang Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut nih ya. Kita minta lihat dulu nih ada sebuah video tayangan lagi. Ada video tayangan lagi tentang tingkah lucu anak kecil. Diam-diam beli kambing dengan harga 2.000. Kambingnya kayak gimana ya? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia nih tayangannya.
Ya udah Bib, makanya izin, Bib. kalau bawa duit 2.000 jangan ke tukang kambing mau beli kambing. Nggak bilang-bilang sama Ami. Nggak dikasih lah kambingnya. Tahu-tahu kakak ke tukang kambing bawa duit 2.000 nggak cukup uangnya. Dengar nggak? Dengar nggak? Dengar. Harus sama Ami sama Api ya. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya buat beli korban kakak ya. Beli korban kambing ya. Iya gitu, amin. Amin, aminin aja Bu ya. Kalau kita aminin itu anak dapat, insya Allah kita juga dapat Amin, berkurban. Amin. Tapi saya seneng Bib, anak kecil aja udah pengen banget berkurban. Nah kita nih yang dewasa nih ya, kadang-kadang suka entar. Alasannya belum punya uang Mas. Saya mau kurban gimana, duit aja pas-pasan. Sampai ada yang ikut arisan. Arisan kurban, udah pernah dengar belum Bib? Arisan kurban itu jadi setiap tahun itu diundi. Ya tahun ini siapa yang dapat, tahun depan siapa yang dapat. Nah setiap bulan itu nyetornya berapa. Dan pertanyaannya, boleh gak sih di dalam Islam yang namanya kurban itu dari arisan? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab, Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana. Ustadz Syam. Ustadz Syam. Ustadz Maulana lagi haji. Ustadz Lulung sama Ustadz Fadli. Amin. Dan ibu-ibu mudah-mudahan yang ngantuk saya doain berangkat haji. Amin. Dan mudah-mudahan jilbabnya lunas. Amin. Baik, Masya Allah, kurban ini sunnah muakkadah. Kurban ini sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan di antara fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berkurban dengan uang bikasbil halal, dengan uang yang halal, ketika terjadi pemotongan sebelum darahnya menetes ke bumi, ampunannya, fadilahnya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, boleh nggak arisan kurban? Kita lihat dulu sistemnya. Kalau sistemnya itu misalnya arisannya itu terkumpul uang 2,5 juta. Kita berikan hewan kurban. Masalahnya hewan kurban ini setiap tahun tidak sama harganya. Bu, masih sadar? Masih. Artinya setiap tahun hewan kurban ini kan berbeda-beda harganya. Tahun ini misalnya 2,5 juta misalnya. Sudah ada yang dapat 2,5 juta diberikan kambing. Ternyata tahun depan kemungkinan bisa 2,6, kemungkinan bisa 2,4. Maka terjadi riba di situ. Maka tidak boleh. Tapi kalau hewan kurbannya pokoknya dikumpulkan 2,5 juta ini diberikan hewan yang seharga 2,5 juta sama misalnya harga 2,5 juta itu diperbolehkan. Jadi yang bentuk hewannya bukan bentuk harganya. Jadi kalau bentuk harganya yang berubah-ubah maka itu tidak diperbolehkan. Jadi carilah, niat kita bagus ibadah. Tapi ketika kita lakukan ibadah tersebut tanpa sesuai dengan apa yang diajarkan, maka bukan jadi baik, maka jadi dosa atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Jadi setiap ibadah itu ada ilmunya. Betul. Jadi harus bertanya kalau kita ingin melakukan suatu ibadah supaya paham dengan ilmunya. Benar, karena masalahnya setiap tahun harganya pasti akan berubah-berubah. Pasti akan berubah-berubah. Naik terus biasanya sih jarang Betul. turun. Masya Allah. Nah, nanti ada segmen insya Allah kalau patungan bagaimana? Oh benar, tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Jazakallah khairan kasiran. Jamaah. Ada yang bilang, aduh tahun ini mungkin saya belum bisa kurban nih kayaknya. Karena uangnya belum pas. Mungkin kalau saya cuma sedekah bisa nggak ya? Tapi saya pengen sedekah ke tempat yang tepat. Saya mau panggil Ustadz Syam dulu nih ya, Masya Allah. Silakan Ustadz Syam nih. Ada informasi apa nih bicara masalah tentang rahasia berkurban itu sebagai bentuk cinta kita sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Nanti juga kita arahin juga buat jamaah yang di rumah. Kalau misalnya saya nggak punya duit mau kemana larinya gitu ya. Masya Allah. Silakan Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam sekali lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah. Kurban sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban itu sejatinya diambil dari kata qorobah, artinya dekat. Berarti bentuk masdarnya adalah kurban. Kurban artinya jalan mendekat kepada yang dicintai. Orang kalau berkurban sesungguhnya dia telah menunjukkan dia ingin menuju kepada yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bilang mau berkurban berarti pengen dekat sama Allah. Beda kalau kita bilang mau berkorban. Biasanya kalau korban nggak, kurang enak dengernya ya Bu ya. Mau berkorban, korban apa nih? Ada korban KDRT, korban penipuan, korban apa, korban. Tapi kalau bilang mau berkurban berarti artinya kurban pengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan dulu persepsi berkorban itu adalah jadi korban, enggak, tapi kurban itu adalah pengen dekat sama Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada orang pengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak pengen sendirian, pengen ngajakin keluarganya. Kebetulan rezekinya tahun ini cuma cukup beli 1 ekor kambing. Subhanallah. Ini pertanyaannya, ketika ada seorang keluarga, satu keluarga cuma bisa beli 1 ekor kambing, katanya kan 1 ekor kambing itu hanya untuk 1 orang saja, atau bisa jadi 1 keluarga yang 1 ekor kambing itu jadi 1 keluarga. Apakah bisa? Maka dalam riwayat ada seorang suami di masa Nabi SAW, kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau katakan di masa baginda Nabi SAW ada seorang suami, seorang laki-laki yang menyembelih 1 ekor kambing lalu dia meniatkan untuk dirinya dan keluarganya, dan ini tidak dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ulama mengatakan 1 ekor kambing cukup untuk 1 orang saja, tapi pahalanya bisa kolektif. Pahalanya bisa dapat semua. Syaratnya adalah yang menyembelih ataupun yang berkurban adalah kepala keluarga, maka seluruh anggota keluarganya sudah dapat pahalanya. Anggota keluarga yang mana? Anggota keluarga yang serumah dengannya, anggota keluarga yang dinafkahi olehnya. Tapi kalau misalnya sebenarnya uangnya bisa beli sapi, tapi dia pelit beli kambing doang gimana? Berarti dia belum menunjukkan cintanya. Kan katanya bentuk cinta. Cinta itu kita rela berkorban untuk yang kita cintai. Masya Allah. Nah tapi gini nih ya, pokoknya buat jamaah yang ada di rumah juga tadi kan bilang, ada yang mungkin duitnya belum cukup. Nah dia pengen berdonasi nih Ustaz Syam. Berdonasi. Arahin dong supaya sasarannya tepat gitu loh. Jangan sampai kehilangan pahala. Kalau ndak bisa onta sapi, ndak bisa sapi kambing, ndak bisa kambing ayam, ndak bisa ayam ikan, ndak bisa itu berdonasi bisa. Betul. Berdonasi dengan cara apa? Salah satunya CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Melalui apa? Melalui pendidikan yang berkualitas dan juga kesehatan yang optimal. Maka dari itu kami dari Islam Itu Indah mengajak seluruh jamaah yang peduli dan ingin turut berkontribusi melalui CT Arsa Foundation dengan cara scan kris yang ada di samping ini. Masya Allah di sebelah sini jamaah ya. Pokoknya buat jamaah di rumah yang mungkin uangnya belum cukup, sedekah aja. Sayang nih bulan Zulhijjah, pahalanya berlipat ganda, Masya Allah. Ustaz Syam terima kasih banyak Sama-sama informasinya. Buat jamaah Islam Itu yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi, kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan semuanya.